Halo, hai, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah, ya, yaitu mengenai zaman batu Madya, atau nama kerennya adalah Mesolitikum. Kalau kalian amati pada video sejarah Indonesia, sejarah wajib sebelumnya, kalian kan sudah belajar mengenai zaman batu tua, atau ya, Paleolitikum, tepat sekali. Nah, pada video kali ini kita akan belajar ya ke zaman batu yang selanjutnya atau disebut sebagai zaman batu Madya atau Mesolitikum, yang artinya Mesolitikum artinya di tengah-tengah. Zaman batu Madya ini berlangsung pada kala Holosen, yaitu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, pada zaman batu ini ya, perkembangan budaya itu berlangsung sangat cepat. Mengapa demikian? Tentu ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kenapa sih bisa berkembang secara cepat. Ada dua. Yang pertama, keadaan alam pada saat itu ya relatif lebih stabil sehingga manusia bisa hidup dengan suasana yang lebih tenang, tidak seperti pada saat kala Pleistosen yang dulu masih silih berganti antara interglasial dan interglasial. Tapi pada saat ini, pada saat zaman batu Madya, kehidupan alamnya sudah relatif stabil, ya sudah tenang. Yang kedua, manusia pendukungnya, itu pendukung kebudayaannya, itu berasal atau berjenis Homo sapiens yang lebih cerdas dari pendahulunya. Apabila sebelumnya adalah Pithecanthropus, maka pada zaman batu Madya ini manusia pendukungnya adalah Homo sapiens yang notabene lebih cerdas daripada Pithecanthropus. Kemudian bagian kehidupan pada masa zaman batu Madya. Nah, di sini manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu masih berburu dan mengumpulkan makanan, ya, atau disebut sebagai berburu dan meramu tingkat lanjut. Ya, masih, tetapi tidak sesering pada saat masa Paleolitikum karena mereka sudah tinggal secara semi permanen, tidak lagi berpindah-pindah ya, dan mulai bercocok tanam meskipun dengan cara yang sederhana. Umumnya tempat tinggal mereka itu berada di tepi pantai ya, atau nanti kita kenal dengan Kjøkkenmodinger, dan berada di gua-gua atau ceruk-ceruk ya, ceruk gua, yaitu Abrishaushöhe. Manusia pendukung pada zaman ini adalah bangsa Melanozoid ya, yang tadi Homo sapiens, tentunya Homo sapiens ya, khususnya bangsa Melanozoid ya. Bangsa Melanozoid ini merupakan nenek moyang dari suku bangsa Melanesia, Sakai, Aborigin, dan Papua. Alat-alat pada zaman Paleolitikum masih terus digunakan dan dikembangkan serta mendapat pengaruh dari Asia daratan. Artinya masih terus dipakai ya pada zaman Mesolitikum ini, tapi lebih diperhalus lagi. Nah, kemudian masyarakat atau manusia pada zaman Mesolitikum ini sudah mulai mengenal lukisan. Ya, lukisannya itu pada dinding-dinding gua. Ya, antara lain lukisan berupa cap tangan, kemudian lukisan berupa hewan. Ini dia peta mengenai penyebaran kebudayaan Mesolitikum. Bisa kalian lihat. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin tentang kehidupan dan petanya. Kemudian ini mengenai penjelasan ya, hasil kebudayaan. Setidaknya ada 3 hasil kebudayaan pada masa Mesolitikum. Ya, kebudayaan tulang sampung, kemudian kebudayaan Kapak Genggam Sumatera, dan kemudian kebudayaan Tuala. Yang pertama kebudayaan tulang sampung, ya, disebut juga sampung bone culture. Ya. Penelitian awal kebudayaan tulang sampung ini berada di Gua Lowo. Ya, Gua Lowo itu dekat Sampung, yaitu ada di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, di sini ya banyak sekali ditemukan di sini ya, di gua-gua, terutama di gua-gua tempat mereka tinggal. Ya, banyak sekali alat-alat
ditemukan. Nah, alat-alat ini tuh banyak ditemukan, maksudnya alat ini itu banyak ditemukan di gua-gua yang digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Ya, adapun alat-alat yang ditemukan dari gua ini, ya gua-gua yang tempat mereka tinggal, antara lain alat-alat batu, ya berupa mata panah dan flek, kemudian batu-batu penggiling, lalu ada alat-alat dari tulang dan tanduk. Nah, di sini di kebudayaan tulang sambung ini juga di gua-gua ini ditemukan pula fosil manusia purba Papua Melanesoid. Kalian tadi sempat dengar atau menyimak penjelasan mendengar ya tentang Abyssal House. Abyssal House ini merupakan gua tempat tinggal para manusia purba pada zaman Mesolitikum. Ya, contohnya seperti pada layar kalian. Ya, fungsinya yaitu sebagai rumah atau tempat berlindung, baik dari cuaca maupun binatang buas. Nah, Abyssal House ini pertama kali diselidiki oleh Dr. Van Steen Kallenfels pada tahun 1928 sampai 1931 di Gua Lowo. Ya, ini ada di Ponorogo, Jawa Timur tadi, di tempat lahirnya kebudayaan tulang sambung. Nah, di gua ini ditemukan banyak sekali alat-alat pada zaman Mesolitikum. Kemudian berlanjut ke kebudayaan Toala. Ya, kebudayaan Toala ini di tahun 1893 sampai 1896, Fritz Sarrazin dan Paul Sarrazin, ya Sarrazin bersaudara, melakukan penelitian di gua-gua Lumancong, yaitu berada di Sulawesi Selatan yang pernah didiami suku bangsa Toala. Bangsa Toala itu ada di Sulawesi. Nah, ketika dia melakukan penelitian, dia menemukan alat-alat serpih, ya, flex, mata panah bergigi, dan alat-alat tulang. Ya, Van Steen Kallenfels merupakan menjelaskan. Ya, dari sini kita tahu bahwa kebudayaan Toala ini itu merupakan kebudayaan Mesolitikum yang berlangsung sekitar 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Ya, kebudayaan Toala ini juga disebut sebagai flake culture karena di sini banyak sekali ditemukan flake. Nah, flake dan alat-alat lain seperti penggiling gerabah dan kapak Sumatera ditemukan juga di Maros, Bone, dan Banteng di Sulawesi Selatan. Ya, alat serupa juga ditemukan lagi di Nusa Tenggara Timur, ya, antara lain di Flores, Roti, dan Timur. Nah, sedangkan yang ada di Bandung, daerah Priangan, itu ditemukan flake dari obsidian. Ya, obsidian itu berasal dari batu hitam yang indah. Jadi flake-nya itu bukan berasal dari batu biasa, tapi dari batu hitam seperti pada gambar. Ya, jadi berbeda flake-nya. Kemudian berlanjut ke kebudayaan kapak genggam Sumatera. Ya, disebut juga dengan pebble culture, ya, karena kapak genggam ditemukan berupa fosil yang membatu, bukan fosil ya, batu ya, yang membatu dan yang batu, ya, dan memiliki tinggi sampai 7 meter di pesisir timur laut Langsa dan Medan. Ya, ditemukannya ini berupa bekas-bekas tempat tinggal manusia, ya, dari zaman Batu Madya. Temuan itu berupa tumpukan kulit kerang yang membatu dan tingginya ada yang mencapai 7 meter. Ya, dalam bahasa Denmark, tumpukan kulit kerang ini disebut kjoken modinger atau sampah dapur. Nah, bersama dengan kjoken modinger ini, ya, Van Steen Kallenfels tahun 1925 juga menemukan kapak genggam Sumatera, pebble, ya, Hazecoort, kapak pendek, batu-batu penggiling, alu, lesung batu, pisau batu, dan sebagainya. Nah, kebudayaan kapak genggam Sumatera dan kapak pendek di Indonesia ini berasal dari kebudayaan Bakson Hoabin di daerah Teluk Tonkin, Indochina, ya, daerah Indochina dekatnya Cina, ya, di Teluk Tonkin. Kebudayaan ini menyebar ke Indonesia melalui jalan barat, yaitu Malaka dan Sumatera.
Sedangkan kebudayaan Flake datang dari Asia Daratan melalui jalan timur, yaitu melalui Jepang, Formosa, Taiwan, dan Filipina. Nah, ini dia ringkasan atau rangkuman mengenai peta masa Mesolitikum. Ya, akhirnya selesai juga penjelasan mengenai zaman batu Madya. Ya, apa yang kalian lihat di gambar ini merupakan salah satu cagar budaya, yaitu Bukit Kerang Kawal Darat yang ada di Sumatera. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you.